dimatiin. Itu ada Suara ini bisa dimatiin. oh baterai habis. Kencang banget liputan kayaknya sampai baterai habis. Jauh banget kayaknya. Jadi katanya orang meninggal di bawah sana. Ya. Ya. Udah. Oke, Mas Dirga mungkin bisa diceritakan terkait somasi terhadap Triswaka itu seperti apa? Somasi yang akan kita lakukan ini jelas terkait tentang pelanggaran dari hak cipta, pelanggaran dari hak eksklusif, dan di sini pun pihak dari Triswaka harus membayar dari performing rights yang sudah dilakukannya, karena menurut secara umumnya dan pasal undang-undang kita juga, apabila musik yang dibawakannya itu tidak berizin, tentunya ini adalah sebuah pelanggaran. Mungkin jelasnya nanti pengacara saya silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Pertama, kami sudah tanda tangan kuasa dengan Kang Dirga ya. Jadi surat kuasanya ini, karena kami tidak bisa berbicara kalau belum ada surat kuasanya. Jadi karena bisa dilihat dari surat kuasa terkait dengan permasalahan hukum dengan Triswaka. Sudah bisa ya. Oke. Pertama yang kami permasalahkan di sini adalah terkait dengan hak cipta yang dimana Triswaka menyanyikan satu lagu yang berjudul yang berjudul Saat Aku Tersakiti itu dari lagunya Dadali. Nah, kebetulan di sini adalah salah satu personilnya dan vokalisnya langsung dan bercipta lagu ini. Nah, kemudian untuk menciptakan lagu, kemudian ketika udah nyanyikan lagu ini, Kang Dirga ini kaget melihat kok tiba-tiba ada yang cover lagu ini. Nah, ketika melihat di YouTube yang di-upload di Creasindo News ya, Ada satu lagi pun di Tia, ada satu lagi ya di production atau Tia apa gitu ya. Sebentar. Ini satu lagi tuh memang dia ini, nah ini. ini untuk acara launching ya. Ini di channelnya Tiang Multimedia ya, Tiang Multimedia. Ini ada di daerah Lamongan. Kalau ini daerah mana? Kalau ini di daerah, kalau yang satu ini ya, kalau di satu ini di daerah Jogja, itu ya di Nuansa Coffee. Nuansa Kopi. Nah, Nuansa Coffee. Kalau ini di Asyuro Cafe, beda tempat ya. Nah, kemudian terhadap di covernya lagu ini bahwa Dirga ya, klien kami Dirga merasa bahwa ini merugikan kami. Kenapa kok kemudian seenaknya aja Triswaka ini mau cover lagu. Nah, terhadap itu perlu kami jelaskan juga bahwa memberi ketegasan bahwa dengan mengcover lagu itu tanpa izin ya, tanpa izin pemegang hak cipta atau pencipta lagu itu melanggar hukum ya, melanggar hukum. Nah, dalam hal ini kami tegaskan bahwa Triswaka telah melanggar hukum dalam sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, di mana ketika menyanyikan lagu tanpa izin ya, tanpa izin itu bisa dikenakan pidana dan tuntutannya pun sampai 1 miliar. Nah, di sini yang perlu kami sampaikan adalah sebagai kuasa hukum menyampaikan secara tegas kepada Triswaka bahwa untuk segera mungkin meminta maaf kepada grup band Dadali, khususnya ini kepada Kang Dirga ya, Kang Dirga untuk meminta maaf dan kemudian terhadap kerugian dan atau dari hasil ya yang sudah didapatkan untuk kemudian silakan dibicarakan ya kepada Kang Dirga, yang nantinya ini kami akan menyampaikan juga somasi lebih lengkapnya nanti. Kami yang menyampaikan somasi akan mengirimkan somasi ke Triswaka. Nanti kami akan mengirimkan tuntutan kami ada di sini
nanti bisa di Tuntutannya apa aja bang? Mungkin bisa dikasih tahu. pertama itu tuntutannya adalah terkait dengan hak royalti ya, hak royalti sebagai pencipta lagu. Nah, kemudian terkait nominalnya berapa nanti kami akan sampaikan dalam somasi aja. Mungkin yang Lalu itu lain- aja tuntutannya? Hanya itu saja? hanya untuk sementara ini aja dulu. Nanti kalau memang nggak ditanggapi secara baik atau tidak diindahkan somasi kami ini, akan kami melakukan langkah hukum. Bukan langkah hukum, baik itu secara pidana maupun secara perdata. Tetapi kami masih memberikan peluang ya, memberikan waktu kepada Triswaka untuk segera mungkin, ya segera mungkin, karena hanya kami memberikan waktu selama 1 minggu, ya selama 1 minggu somasi ini hanya dalam waktu satu minggu. Kalau memang ditanggapin, berarti kami kami nggak berlaku langkah hukum, karena kami berpikir bahwa langkah hukum itu adalah langkah terakhir, opsi terakhir ya. Jadi itu dulu ya, kami itu nanti itu sebetulnya nanti mereka mungkin untuk jalur hukumnya. Biasanya kan bisa dibilang somasi itu kan 2 kali kejadian. Biasanya kalau dalam langkah hukum somasi pertama nggak ditanggapi, somasi kedua baru langkah hukum. Oh, enggak. Kalau untuk somasi itu cukup sekali juga udah bisa kita ngambil jalur hukum. Enggak prinsip itu. Jangan prinsip enggak harus 1, 2, 3. Untuk apa banyak-banyak? Jadi kalau nggak ditanggapi sekali ya udah kami lakukan jalur hukum aja. Enggak usah nunggu lama-lama. Gitu. Oke bang, ini kan channel YouTube-nya bukan milik Triswaka ya, bisa dibilang Milik orang lain. milik orang lain Yang gitu kan? memposting. Yang memposting. Apakah yang memposting itu juga akan kena tuntut atau seperti apa bang? Ya pastinya kami akan meminta klarifikasi juga terhadap Kreasindo News. Apakah ini diminta atau udah kerjasama dengan Triswaka? Ini pastinya dulu adalah kami lebih ke mengcover lagu atau cover lagu dari Dadali. Nah, lebih ke sana dulu. Tapi tetap kami minta klarifikasi penjelasan dari Kreasindo News di yang punya channel YouTube ya. Tapi sudah dikomunikasikan belum? Udah ada kontaknya belum? Yang Ke si pihak punya channel YouTube, channel. yang punya Belum, YouTube. kami masih belum, tapi akan kami mungkin nanti beberapa hari ke depan kami akan mencari. Untuk nominal sendiri di tuntutannya berapa di somasi? Jadi ini kan ada ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat itu pastinya tuntutan kami di sini adalah 2M, ya 2M. 2M ya? Karena ini dua tempat, karena 2 tempat ya. Nah, itu udah dibuat LP, laporan ke polisi bang. Karena laporan itu harus kirim somasi dulu. Oh. Karena kalau jalur hukum, laporan itu kan jalur hukum. Nah, jadi tidak kami langsung mau jalur hukum, tapi kami minta dulu secara kekeluargaan. Bang Dirga, sudah ada komunikasi dengan TS sebelumnya? Kalau komunikasi kan memang terputus ya setelah dia menyatakan memberikan channel yang dulu pernah kerjasama, ya jadi lebih memilih untuk udah ngasih aja tuh channel katanya, gitu kan, daripada untuk berbicara empat mata dalam hal. Sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Saya juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu kan, yang saya terima sekeluarga gitu kan ya. Itu nanti di sisi yang lain saya akan ceritakan juga, tapi yang jelas di sini fokusnya adalah bagaimana caranya kita ini memberikan sedikit efek jera sebagai bentuk usaha kita dalam hal memperbaiki ekosistem yang sehat di kalangan musik ya, supaya nanti kedepannya itu tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini sekedar tambahan aja dari saya untuk di YouTube ini, di channelnya Kreasindo ataupun di Tia Production tadi. Apabila memang di YouTube ini kan memang kita akan melonggarkan sedikit karena kan memang sudah ada agregator dan memang sudah terhubung langsung kepada pihak publishing gitu kan ya. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah hak performing rights-nya yang memang harus dibayarkan. Karena hak performing rights itu berbeda. Nah, kalau misalkan dia mengklaim diri dia itu pengamen, kenapa dia upload di YouTube? Terus kalau misalkan dia ini YouTuber, kenapa dia membuat video covernya itu tidak di tempat tertutup, tapi kenapa ini di tempat terbuka? Nah, ini akan berubah unsur haknya akan berubah menjadi hak performing rights yang memang
oke, secara YouTube dia mechanical rise-nya tidak bermasalah karena memang sudah otomatis ada collecting, tapi secara perform dia harus bayar. Tapi setelah munculnya video tersebut sudah ada ibaratnya omongan terkait tersebut kan sebelum adanya sekarang somasi gitu. Sudah, karena kemarin awal-awal saya dengan kakak saya juga pengacara itu terkait tindakan yang kurang mengenakan juga yang kemarin di Bali. Saya juga sempat mengumumkan bahwa ada 2 pelanggaran yang dibuat. Bahkan ini saya tunggu waktu itu masih di waktu 2 minggu ya. Tapi sekarang sudah maju menjadi 1 minggu aja, 1 pekan aja. Kita tunggu itikat baiknya dari Triswaka sendiri, bagaimana pertanggungjawabannya, dan ini sekalian untuk memberikan efek jerah bagi penyanyi-penyanyi cover yang memang tidak memahami peraturan tentang covering. Berarti belum ada respon dari Isokanya terkait hal tersebut? Untuk terkait hal ini, somasi ini belum, karena kemarin itu hanya tanggapan dari mereka tentang perlakuan yang di Bali itu. Nah, perlakuan yang di Bali pun mereka hampir menyanggah bahwa katanya ada unsur fitnah, gitu kan. Sementara dari kami sudah memberikan bukti-bukti autentik yang memang melalui chat. Saya sudah kirimkan itu di YouTube channel saya, bukti-bukti chatnya, perlakuannya seperti apa saya ceritakan, karena saya menceritakan ke media pun atas permintaan fans-fansnya mereka. Saya mendapati tekanan yang memang tekanan ini secara psikologis ya, karena bullying yang terjadi pada kami atas perlakuan dari fans-fansnya Triswaka yang cinta buta itu. Saya kuat mental, kalau istri saya enggak. Makanya kan ini saya mengkhawatirkan, apalagi istri saya ini kan posisinya sedang mengandung gitu ya. Nah, hal ini kan merugikan secara psikologis juga. Itulah yang makanya saya akan maju di sisi lain yang berbeda. Bukan asasnya karena dendam gitu ya. Toh kemarin dengan dia mempunyai kejadian dengan Andika Kangen Band pun itu adalah sebuah hukuman yang nyata yang ada di dunia atas perlakuannya kepada kami. Begitu. Nah, surat somasi sendiri akan dikirim kapan? Ini akan kami kirimkan besok, ini sudah kami kirimkan. Jadi waktunya tadi seperti yang saya sampaikan 7 hari, ya 7 hari kami memberikan waktu kepada Triswaka. Bang, berbicara komunikasi yang terputus, tadi Bang Dirga mengatakan komunikasi kami terputus. Nah, definisi terputus itu pihak Bang Dirga yang memutus atau dari pihak sana yang tidak mau berkomunikasi atau seperti apa? Karena kami di sini membaca dari sebuah perkataan walaupun itu melalui chat. Ya memang kalau chat itu tidak mempunyai irama lah ya. Entah itu bisa tegas, lembut ataupun seperti biasa saja, itu kita tidak bisa nilai. Tapi di sini yang saya lihat adalah urut kronologinya. Ketika saya mulai meng-cut kerjasama YouTube itu dengan Triswaka sendiri, dengan tujuan saya ingin memberitahukan, saya ingin kritik dia tentang permasalahan yang di Bali, bahwa perlakuannya itu tidak benar dan harus ada perbaikan. Mereka kurang profesional dalam hal menangani banyak orang, karena ini tidak ada rundown ketika di Bali itu. Nah, kalau acara-acara kecil pun ya seperti ini pun ada rundown gitu ya. Saya dengan HIP ada rundown, saya dengan RT RW ada rundown gitu ya. Nah, ini kok kenapa dia bawa banyak orang ke Bali nggak ada rundown? Permasalahannya itu muncul ketika istri saya ini di malam-malam itu diusulkan untuk semua para istri vokalis ini, karena kita membawa banyak vokalis nih, itu disuruh pindah tempat. Ketika disuruh pindah tempat, disuruh pindah hotel, alhasil kita jadi bingung gitu ya, karena kondisi istri saya ini berbeda dengan istri-istri yang lain. Kondisi saya juga membawa anak dan tidak membawa babysitter. Nah, inilah yang membuat kami ini pindah hotel. Nah, ketika pindah hotel, sempat dari Tia juga, kakaknya Triswaka, kakak kandungnya yang perempuan, dia mengatakan bahwa saya ini tidak selalu ada di acara 3 hari tersebut. Padahal saya bersama Ato Angkasa selalu mengikuti untuk berusaha berikhtiar untuk ikut serta dalam acara tersebut walaupun tidak ada kejelasan. Di awal Triswaka bilang ada budget tapi by phone, tapi dia tidak mengakuinya, dan dia pun mengklaim bahwa dirinya bukan IO, jadi tidak usah ada rundown, kan ngaco gitu kan ya. Sementara kita ini kan niatnya ke sana tuh, ke Bali tuh bukan pura-pura, kita niatnya memang cari job, cari off air gitu.